Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen kedua dari bab 3 dengan materi stoikiometri. Materi kimia kelas 11A atau 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 10 soal pilihan berganda PG yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, ada reaksi antara serbuk amonium sulfat MR-nya 132 dengan larutan kalium hidroksida, dihasilkan gas amonia, larutan kalium sulfat, dan air. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan standar. Yang ditanya, konsentrasi gas amonia pada ruang 200 ml setelah 6,6 gram amonium sulfat bereaksi adalah berapa molar? Reaksi aja dulu yang pertama ya. Amonium sulfat itu NH42SO4 direaksikan dengan kalium hidroksida KOH. Hasilnya ada gas amonia NH3, ada larutan kalium sulfat K2SO4, dan ada air atau H2O. Tinggal setarakan K di kanan 2 di kiri 1 kali 2, N di kanan 1 di kiri 2 kali 2 di kanan. Tinggal hanya ya. H2O-nya kali 2 beres. Oke, jadi ini yang dikasih tahu 6,6 gram. Oke, NH42SO4-nya 6,6 gram. Langsung aja bagikan dengan MR-nya supaya kita bisa dapatkan mol. Karena mol yang mau kita banding-bandingkan nanti ya. Nah, ini saya dapat 0,05 mol. Lalu yang ditanyakan ke NH3 sini. Ingat, perbandingan mol adalah perbandingan koefisiennya. Jadi di sini koefisien 1, di sini koefisien 2. Maka mol NH3 itu adalah 2/1 dari mol NH42SO4. Atau 2/1 kali 0,05 mol. Maka ini dapat 0,1 mol si NH3-nya. Tapi yang ditanyakan adalah konsentrasi. Ingat ya, molaritas adalah mol per volume dalam liter. Molnya ada 0,1 mol. Volumenya ada 200 mili. 200 mili berapa liter? 0,2 liter kan? 0,5 mol per liter itu molar ya. Opsi yang tepat yang dadu. Nomor 2, ada 6,4 gram CH4 bereaksi dengan 6,4 gram oksigen. Persamaan reaksinya ini udah setara ya. AR-nya juga dikasih tahu, yang ditanya massa CO2 yang terbentuk berapa gram. Saya tulis ulang reaksinya. CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2 H2O. Kalau kita bongkar dulu masing-masing CH4 berarti kan molnya adalah 6,4 bagi MR-nya. 12C tambah H itu 1 kali 4, 4 ya. 6,4 bagi 16 berarti 0,4 mol. Nah, oksigennya juga sama ya. Ini gas oksigen ya, O2. 6,4 per O itu 16. Kalau ada 2 berarti 32 kan. 0,2 mol. Ini komposisi di keadaan mula-mula. 0,4 dengan 0,2. Ini belum ada kan. Lalu bereaksilah sampai nanti kita temukan yang keadaan akhirnya, sisanya. CH4-nya kan koefisien 1, O2 itu koefisiennya 2. Jadi langkah pertama kita harus cari reaksi pembatas. Pereaksi yang habis, yang nggak bersisa. Caranya, bagikan saja mol dengan koefisien. Cari yang paling kecil. Jadi ini, jadi CH4 tuh 0,4 bagi 1, O2 itu 0,2 bagi 2. Paham ya? Pasti yang lebih kecil adalah yang O2. Karena 0,2 bagi 2, 0,1. 0,4 bagi 1, 0,4.
Reaksi yang habis artinya nggak punya sisa. Artinya berapa mula-mula segitu juga yang bereaksi. Jadi dia menjadi patokan gitu ya. Nah, selebihnya mainkan dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau 2, 0,2. Kalau 1, 0,1. Kalau 1, 0,1. Kalau 2, 0,2. Beres, tinggal turunin. Ada sisa 0,3 mol CH4. CO2 terbentuk 0,1 mol. H2O juga ada ya. Tapi yang ditanya massa ya. Ada mol, yang ditanya massa. Massa sama dengan mol kali MR. Molnya 0,1. CO2 itu MR-nya 12 tambah 32 ya. 4,4 gram. Yang C. Nomor 3, silikon Si digunakan sebagai bahan pembuatan chip komputer. Oke. Unsur ini dapat diperoleh dari reaksi antara silikon dioksida SiO2 dengan karbon C dengan produk samping gas karbon monoksida atau CO. Jika 180 gram SiO2 yang direaksikan dengan karbon menghasilkan 50,4 gram silikon, persen hasil reaksi tersebut adalah berapa persen? Reaksi dulu ya kuncinya ya. Jadi SiO2 direaksikan dengan karbon kan? Hasilnya Si, tapi ada hasil samping CO. Kita harus setarakan ini, O di kiri 2, O di kanan 1, kali 2 dulu. Jadi C-nya kena kali 2. Si-nya sama-sama 1, aman. Oke. Nah, jadi data yang dikasih tahu SiO2 180 gram. Supaya jadi mol kita harus bagi dengan MR-nya. Si-nya dikasih tahu 28. Oh, itu kan 16, kalau 2 32 ya. Berarti ini 60 ya. 180 gram dibagi 60 gram per mol. Maka hasilnya ini 3 mol. Oke, jadi si SiO2-nya 3 mol. Lalu kita ke Si. Lihat, koefisiennya sama-sama 1. Artinya molnya juga sama. 3 mol. Kalau dapat mol, dapat massa kan? Mol kali AR, karena dia unsur ya. 3 kali AR-nya 28. 84 gram. Nah, jadi ini 84 gram ini adalah hasil perhitungan. Biasa disebut dengan istilah hasil teoritis. Sedangkan 50,4 gram silikon ini itu namanya hasil nyata. Mana ya? Hasil nyata, atau ada juga yang buat hasil aktual. Nah, untuk apa hasil nyata, hasil teoritis, hasil aktual ini? Untuk cari persen hasil reaksi. Karena persen hasil reaksi itu sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang didapat secara teoritis, namanya persen, kita kali 100% ya. Yang hasil nyatanya kan 50,4. Secara teori ternyata 84 gitu ya. Kali 100%. Ini saya dapat 60%. Yang dadu. Nomor 4, cermati reaksi yang terjadi pada pembentukan titanium 4 fluorida, TiF4 ya. 3 TiO2 tambah 4 BrF3 menghasilkan 3 TiF4, 2 Br2, dan 3 O2. Massa oksigen yang dihasilkan 0,64 gram. Massa titanium dalam titanium 4 oksida adalah
Nah, hati-hati dengan soalnya ya. Saya tulis ulang dulu reaksinya. Ini udah disetarakan. Ada koefisiennya langsung ya. 3TiF4 tambah 2Br2 3O2. Datanya itu mulai dari gas oksigen ini. Datanya mulai dari sini. 0,64 gram. Nggak usah lama-lama, kalau ada massa udah pasti langsung dibagi saja dengan AR-nya. O16 kalau ada 2 berarti 32 ya. Supaya kita bisa dapat molnya. 0,02 mol. Lalu pindah ke TiO2 karena yang dibahas di sini adalah titanium dalam titanium 4 oksida. Titanium 4 oksida itu TiO2. Lihat koefisien mereka sama-sama 3, artinya molnya juga sama. 0,02 mol. Dapat mol baru kita kembali ke massa lagi. Massa adalah mol kali mR. Molnya ada 0,02 kali, nah mR-nya ini belum ada. Harus ngitung ya. Ti48 O16 kali 2 berarti 32, berarti ini 80 ya. 1,6 gram. Ini TiO2-nya ya, yang ditanya itu Ti saja di dalam TiO2 ini. Paham ya? Hati-hati soalnya bukan tanya tentang TiO2-nya tapi massa Ti dalam TiO2. Cara carinya, jadi massa Ti sama dengan jumlah Ti kali AR dari Ti bagi MR dari zatnya TiO2 kali massa dari TiO2. Jumlah itu maksudnya ada berapa sih Ti di TiO2? Ya 1. ARTI dikasih tahu 48. MrTiO2 tadi udah kita cari di atas 80. Massa TiO2 juga dapat 1,6 gram. Maka ini dapat 0,96 gram. Yang B, bravo. Nomor 5 ada 12 gram MgOH2 direaksikan dengan 42 gram HCl. Ini persamaan reaksinya. AR-AR-nya juga dikasih tahu. Yang ditanya reaksi yang sisa pada akhir reaksi dan jumlahnya berapa gram. Balik lagi ke reaksi MgOH2 2HCl MgCl2 2H2O. Nah, kita bongkar dulu MgOH2. Kita cari molnya, berarti kan 12 bagi Mg itu 24. O itu 16. 16 tambah 1 berarti 17 ya, tapi kali 2. Berarti 24 tambah 3, 4, 58 ya. Dapatlah ini 0,207 mol. Si MgOH2. Dengan cara yang sama HCl 42 gram. Ini MR-nya 36,5 karena Cl 35,5, H itu 1. Ini saya dapat ini 1,15 mol. Nah, itu angka-angka itu kita masukkan ke keadaan mula-mula, bereaksi dan sisa. Masukkan saja 0,207 dengan 1,15. Di keadaan mula-mula produknya belum ada, kan belum bereaksi. Lalu seperti soal nomor berapa tadi? Cari reaksi pembatas. Reaksi yang habis. Caranya mol bagikan dengan koefisien. Cari yang paling kecil. Jadi si ini 0,207 bagi 1 gitu. 1,15 bagi 2. Pastikan hasil yang lebih kecil yang MgOH2 ya.
maka dia jadi reaksi pembatas, artinya yang habis nggak bersisa. Ini juga 0,207. Oke, ini jadi patokan untuk yang lainnya, zat lainnya. Koefisien 1 0,207. Kalau koefisien 2 berarti kali 2 ya. 0,414. 1 0,207, 2 0,414. Tinggal turunkan. Ini ada selisihnya ini yang ditanyakan ya. Selisihnya ini 0,736 mol. Karena yang ditanya itu bereaksi ya, berarti yang di kiri. Nih. Ya, yang sisa ini ya. Yang ditanya masanya ya. Masanya berarti mol kali mr. 0,736. mr dari HCl tadi sudah ada 36,5. Saya dapat ini 26,86 ya, mendekatilah 26,9 ya. Yang E ada nih. Nomor 6, suatu sampel padatan bermasa 10 gram mengandung KOH. Hati-hati dengan kata sampel ya. Jadi komposisi sampel itu belum tahu kita gitu. Jadi 10 gram itu bukan murni KOH. Oke. Dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml. Dari 100 ml itu diambil 20 ml. Tepat bereaksi dengan 50 ml HCl 0,01 M. KOH-nya berapa persen dalam sampel yang 10 gram tadi? Ingat 10 gram tadi bukan 100% KOH. Jadi gambarannya ada sampel padatan 10 gram. Di dalamnya ada KOH gitu ya. Masukkan dalam wadah 100 ml ya. Lalu dari wadah ini diambil 20 ml untuk direaksikan, ini titrasi ini ya, direaksikan tepat dengan 50 ml HCl yang konsentrasinya 0,01 molar. Jadi tugas kita sebenarnya mau cari berapa KOH, berapa gram KOH di sampel yang 10 gram itu. Oke, jadi kerjanya kita dari belakang nih, balik ke sini. Ya, ini namanya HCl tambah KOH itu kan netralisasi ya. Jadi saya mulai dari netralisasi dulu. Karena katanya tepat bereaksi. Di mana KOH jumlahnya sama dengan HCl. Kita tinggal kalikan M kali V, molaritas kali volume, molaritas kali volume. KOH-nya kita nggak tahu, tapi kan yang diambil cuma 20 mili kan. Ternyata tepat bereaksi dengan HCl yang 0,01 molar 50 mili. Dari sini kan kita bisa dapat kan molaritas dari KOH-nya. Berarti 0,01 kali 50 dibagi 20. 0,5 per 20 berarti 0,025 ya. Inilah KOH tadi yang diambil. Jadi 0,025 M. Lalu pada 100 ml pasti konsentrasinya juga sama kan? Ya bayangkan kalau kita buat teh manis 1 teko terus kita bagi-bagi, apakah rasanya jadi beda? Nggak mungkin, gitu kan? Jadi pasti akan sama konsentrasinya. Nah, jadi dari 100 ml 0,02 molar ini kita bisa dapat massa. Ya, cari massa KOH. Ingat ya, molaritas sama dengan massa bagi mR kali 1000 per mililiter larutan. Molaritasnya udah dapat 0,025. Massa yang dicari mR dari KOH. K itu udah dikasih tahu di atas, sorry. 56 ya. Kali 1000 per volumenya 100 mili. Ini kan 10.
10 dengan 56, 5,6. Tinggal berarti massa 0,025 kali 5,6. 0,14 gram si KOH. Jadi nyambung ya. Jadi di 10 gram ini KOH-nya cuma 0,14 gram. Berapa persen? Ya tinggal hitung persen KOH. Ya jumlah KOH dibagi sampelnya. Jangan lupa kali 100%. 10 kali 0,14 1,4%. C. 7 ada 13,52 gram senyawa hidrat magnesium sulfat dipanaskan hingga seluruh kandungan airnya menguap. Hasil penimbangan senyawa setelah dipanaskan adalah 6,60 gram. Yang ditanya jumlah molekul air yang terikat pada senyawa hidrat tersebut adalah berapa banyak. Jadi kuncinya magnesium MgSO4 nih harus tahu ya. Yang namanya hidrat dia masih mengikat sejumlah H2O. Ini namanya hidrat. Makanya dipanaskan. Supaya apa? Terpisahlah si padatannya yang kering karena airnya keluar. Nih, biasanya kasih tanda gini, menguap. Nah, MgSO4 H2O-nya sebanyak 13,52 gram. Setelah dipanaskan kan ditimbang, udah pasti itu 6,6 itu milik si MgSO4 karena dia padatannya kan, karena airnya kan menguap. Jadi apa yang nggak mungkin airnya yang ditimbang. Tapi kita bisa dapat massa si air, tinggal selisih saja kan. 13,52 dikurang 6,60. 6,92 gram. Tinggal bagikan dengan MR masing-masing. Paling gampang ini H2O lah ya. 18. Mg24 S32. O16. 16 kali 4 64 ya. 120 nih gram per mol. Lalu ini saya dapat 0,055 mol. Yang ini 0,384 mol. Supaya tahu ini berapa banding berapa, jadi bagikan aja dengan yang paling kecil. Nah, jadi ini 1 banding sekitar 7 ini ya. Jadi X ini jumlah airnya itu adalah 7. Karena perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Koefisiennya kan 1 banding X. 1 banding 7. Maka X sama dengan 7. Jadi senyawanya adalah MgSO4 7H2O. Yang E. Delapan ada 20 gram kalsium Ca direaksikan dengan larutan yang mengandung 18,25 gram asam klorida HCl. Itu ada reaksinya ya, udah setara juga. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan data di atas adalah reaksi lagi Ca tambah 2HCl CaCl2 plus H2. Ca dulu ya, Ca-nya ada 20 gram. Langsung aja dibagi dengan ArCa. Dapatlah ini 0,5 mol. Lalu si HCl 18,25 gram. H itu 1, Cl 35,5, berarti kalau di total 36,5 ya. Nah, ini setengah 0,5 mol juga ini sama. Kita buat keadaan mula-mula, reaksi dan sisa. Jadi mereka sama-sama itu molnya sama ya, 0,5 mol dengan 0,5 mol. Produknya belum ada di awal ya, di mula-mula. Nah, lalu lihat di sini reaksi pembatas lagi. Jadi kuncinya di situ ya.
Untuk Ca 0,5-nya bagi 1, HCl 0,5-nya bagi 2. Pasti yang hasilnya lebih kecil yang HCl kan? Artinya HCl bertindak sebagai reaksi pembatas. Reaksi yang habis. Namanya habis nggak punya sisa. Namanya habis mula-mula 0,5 pasti yang bereaksi juga 0,5 mol. Dan dia menjadi patokan. 0,5 ini untuk koefisien 2. Kalau koefisien 1 berarti cuma setengahnya. Maka si Ca ada sisa nih. Si CaCl2 walaupun nggak ditanya nggak apa-apa. Koefisiennya 1, 0,25 ya. H2 juga koefisien 1. Kita cek datanya. Yang A, opsi yang A. Kalsium tersisa 5 gram. Lalu kita cek opsi-opsi pilihannya. Yang A, kalsium Ca tersisa 5 gram. Wah, kita harus hitung masanya nih ya. Massa sama dengan mol kali AR. 0,25 itu seperempat ya. AR dari Ca 40. Seperempat kali 40 berarti 10 gram. Yang tersisa bukan 5 gram, tapi 10 gram. Nah, ini yang bola benar, yang bravo. Yang C, asam klorida tersisa habis reaksi pembatas. Kedua reaksi tepat habis tidak. Si Ca-nya berlebih, bersisa. Yang bravo. Sembilan, ada 0,6 gram SO2 direaksikan dengan PC5 berlebih sehingga menghasilkan 0,55 gram SOCl2. Nah, ini ada dikasih persamaan reaksinya ya. Dan ini udah setara. Yang ditanya persen hasil reaksinya berapa persen. Oke, jadi kita tulis lagi SO2 tambah PCl5 SOCl2 POCl3. Yang dikasih tahu itu cuma si SO2 0,6 gram. Langsung aja bagi dengan MR-nya. S32 O16 kali 2 32. 64 ya. 64 gram per mol. Lalu ini hasilnya adalah, nah ini sekitar 0,009 mol. Oke. Nah, dari sini kita pindah ke SOCl2. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka molnya juga sama, 0,009 mol. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Dapat mol, kita dapat massa. Mol kali MR. 0,009 mol. Kali MR-nya, harus ngitung nih. 32 O16 Cl 35,5 kalau dikali 2 71 ya. Maka ini dapat 111 nih. 119. 119 gram per mol. Nah, saya dapat ini hitungannya 1,115 gram CSOCl2. Ini adalah hasil teoritis, hasil cara perhitungan. Yang 0,55 ini hasil nyata. Jadi nggak selalu hasil nyata sama dengan hasil secara perhitungan ya. Makanya ada persen hasil reaksi gitu. Jadi persen hasil, kalau masih ingat, hasil nyata bagi hasil teoritis, hasil perhitungan. Yang nyatanya 0,55 gram. Secara teori 1,115 gram. Nah, ini saya dapat nih 49%. Nggak ada yang tepat ya. Tapi setelah saya kotak-katik lagi, sepertinya masalahnya di sini.
Ya, kalau ini dijadikan pembulatan, ini kan 0,01 mol ya. Kan si SO2-nya. Kalau SO2-nya 0,01 mol, pasti si SOCl2 juga sama kan, karena koefisien sama. 0,01 mol. Masanya 0,01 kali 119 mR-nya. 1,19 gram. Nah, lalu kalau ditanya persennya, persen hasilnya, seperti yang di kanan tadi, yang nyatanya 0,55, secara teori 1,19 kali 100%, nah ini dapat sekitar 46,2%. Ini ada nih. Jadi pembulatan mempengaruhi hasil ya, apalagi nggak terlalu jauh juga itu selisihnya. Oke, selesai nomor 9. Satu lagi yang terakhir, nomor 10. 200 mili HCl 0,1 molar dengan 2 gram padatan CaCO3, mR-nya 100. Gas yang dihasilkan ditampung, diuji dengan air kapur, CaOH2. Jika air kapur dan gas karbon dioksida sama-sama tepat habis bereaksi, kesimpulan reaksinya apa? Kesimpulan dari reaksi tersebut apa? Ini ada 2 step ya. Yang pertama kan HCl direaksikan dengan CaCO3. Hasilnya ini CaCl2 tambah CO2 tambah H2O. Setarakan. Nah, CO2 ini direaksikan lagi dengan air kapur. CO2, air kapur itu CaOH2 ya. Sehingga menghasilkan CaCO3 plus H2O. Nah, kita mulai dengan data HCl-nya, volumenya 200 mili atau 0,2 liter ya, dengan 0,1 molar. Maka mol, masih ingat ya, molaritas kali volume. 0,1 kali volumenya 0,2. 0,02 mol. CaCO3 yang dikasih tahu massa, berarti mol sama dengan massa dibagi mR. Dia 2 gram, tapi mR-nya 100. Sama 0,02 mol kedua-duanya ya. Oke, lalu kita pindah ke CO2 karena CO2 yang ditanya. Oh, kita cari dulu reaksi pembatas, sorry. Mula-mula reaksi sisa. Jadi mula-mula HCl ada 0,02 mol, CaCO3 juga 0,02 mol. Ini belum ada. Lalu kan kalau dilihat koefisien HCl kan lebih besar ya, berarti hasil baginya lebih kecil. 0,02 bagi 2 dengan 0,02 bagi 1, ya kan? Maka inilah yang jadi reaksi pembatas. Reaksi yang habis tidak bersisa. 0,02 mol mula-mula, yang bereaksi pun 0,02 mol. Ini jadi sebagai pembanding ya. Jadi 0,02 untuk 2, untuk 1 0,01. Maka ini ada sisa 0,01 mol. Untuk 1 0,01. Untuk 1 0,01. Ini juga 0,01. Udah dapat komposisi ini ya, komposisi di reaksi pertama ya. Lalu kan tadi katanya gas yang dihasilkan, gasnya itu CO2. Jadi kan kita udah dapat CO2-nya 0,01 berdasarkan reaksi yang di atas, mol. Katanya sama-sama habis, berarti juga CaOH2-nya 0,01 mol. Kan gitu ya. Berarti ini belum ada. Pastilah ini koefisien 1 semua, 0,01 semua ini ya. Turun. Ini habis. Namanya sama-sama ini, sama-sama tepat bereaksi itu artinya sama-sama habis.
Agak ribet ya. Kita mulai cek yang opsi A. HCl tersisa 0,01 mol. HCl bereaksi pembatas, habis. Air kapur yang dibutuhkan 0,02, tidak 0,01. Terbentuk endapan CaCO3 sebanyak 1 gram. Oh, ini ada CaCO3. Masanya mol kali mr ya. 0,01 kali mr CaCO3 itu dikasih tahu tuh 100. Wah, tepat nih. Yang C yang benar ya. 1 gram. CaCO3 bertindak sebagai bereaksi pembatas? Salah. CaCO3-nya bersisa di sini. HCl yang bereaksi pembatas. CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah 0,112 liter. CO2 mana? Oh, ini. Oh, enggak lah ya. Kalau dikali 22,4, ini hasilnya 0,224. Bukan 0,112. Oke, yang C ya, nomor 10. Selesai ya, 10 soal asesmen kedua, bab 3, bab stoikiometri, kimia kelas 11 semester 1 atau 11A di kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, ini cuma berniat membantu saja ya. Oke, dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.